Takakura adalah salah satu metode pengomposan baik skala rumah tangga maupun skala kawasan. Metode ini memerlukan lahan yang luas dan kapasitasnya cocok dengan volume sampah domestik yang dibuang oleh rumah tangga sehari-harinya. Dengan metode ini, sampah organik rumah tangga dapat dikelola dengan mudah, tidak menimbulkan bau, tidak menyita banyak waktu dalam pemrosesannya, dan hasilnya langsung dimanfaatkan. Kompos Takakura dibuat dengan cara Takakura Home Method Composting. Diperkenalkan seseorang berkebangsaan Jepang, Mr. Takakura. Satu keranjang standar dengan starter volume 8 kg dipakai oleh keluarga dengan jumlah total anggota keluarga sebanyak 7 orang. Sampah rumah tangga yang diolah di keranjang ini maksimal 1,5 kg per hari. Langkah-langkah pembuatan kompos metode Takakura. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu isi karung beras dengan tanah yang sudah dicampur dengan kompos sebanyak 10 cm. Yang kedua, masukkan bahan organik berupa sayuran dapur hingga menutupi tanah yang sudah dicampur dengan kompos. Yang ketiga, setelah itu masukkan bahan organik daun-daunan kering ke dalam karung beras. Yang keempat, ulangi poin ke-1, kedua, dan ketiga hingga karung terisi hingga penuh. Kelima, catat, amati, dan dokumentasikan hasil pengamatan. Proses pembuatan kompos pada tanggal 28 September 2021. Pembuatan alas tanah dicampurkan dengan kompos sebanyak 10 cm dan atasnya diberi bahan organik sayur-sayur dapur dan seresah daun yang telah dipotong. Setelah itu, ditutup kembali dengan tanah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bau yang dihasilkan pada saat pengomposan. Tanah mengandung karbon yang dapat berfungsi untuk mengurangi bau. Selain itu, dengan ditutupinya sampah organik dengan tanah akan menyebabkan tidak terkontaminasinya bahan organik oleh serangga. Hal ini akan berdampak pada tidak adanya belatung yang muncul pada kompos. Penambahan bahan organik pertama adalah daun kering. Pengamatan pertama pada tanggal 5 Oktober tahun 2021. Pengamatan dilakukan setiap seminggu sekali untuk melihat perbedaan dan perkembangan dari kompos. Belum ada perubahan warna dan suhu yang jelas. Untuk baunya sudah mulai tercium bau sayuran basi. Pengamatan kedua dilakukan pada tanggal 12 Oktober tahun 2021. Penambahan bahan organik berupa serasah daun kering serta kompos kurang lebih setebal 5 cm. Belum ada perubahan secara signifikan pada kompos. Suhu masih sama seperti pengamatan sebelumnya. Warna pada kompos menjadi agak gelap. Sayuran sudah mulai terurai. Pengamatan ketiga pada tanggal 19 Oktober tahun 2021. Penambahan sisa sayuran dan kompos kurang lebih setebal 5 cm pada lapisan ketiga. Setelah diamati, belum ada perubahan suhu. Masih terasa dingin ketika disentuh. Tercium sedikit bau sayuran basi. Warna pada kompos lebih gelap dari pengamatan sebelumnya dan sedikit lembab. Kesimpulan, dari pembuatan kompos Takakura yang sudah dilakukan, hal ini menunjukkan adanya perubahan warna pada tanah. Proses pembuatan Takakura setiap pengamatan tiap minggunya. Belum ada perubahan suhu, masih terasa dingin ketika disentuh. Sedikit bau sayuran yang basi dapat mulai tercium dan warna pada kompos agak menjadi gelap. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kompos Takakura sudah dapat digunakan. Pada pertanian organik, pupuk kompos sangat diminati untuk penyubur tanaman. Lestari 2018 melaporkan bahwa pupuk kompos memiliki keunggulan dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kompos tidak akan menurunkan pH tanah dan bersifat tidak terlarut air sehingga dosis penggunaan pupuk kompos untuk jangka panjang bisa dikurangi. Selain itu, pupuk kompos dapat menetralkan pH tanah sehingga pengapuran tidak perlu dilakukan apabila pemberian kompos sudah mencukupi.